bagi anak Minang turun-temurun. Baiklah. Tolong kemanakan curitakan baliak kisah dalam kabar Cindomato tu. Macam ko, Mak. Nan ambo danga ya. Adapun Bundo Kanduang adalah seorang ratu kerajaan Minangkabau. Tunggu. Ambo ralat sete ucapan kemanakan. Apa tu, Mak? Beliau ratu kerajaan Pagaruyuang, bukan kerajaan Minangkabau. Loh, apa bedanya, Mak? Minangkabau tidak identik dengan Pagaruyuang. Bukan kok kerajaan Pagaruyuang itu terletak di Minangkabau? Betul. Tu? Tapi harus dicatat bahwa Minangkabau nama etnis sedangkan Pagaruyuang nama dinasti. Ambo tidak paham juga keterangan Mbak Datuk sebentar ko, Mak. Oke lah, soal itu nanti kita bincangkan lebih rinci. Ini tarikan ceritanya. Baiklah, Mak. Sebagai seorang raja, Bundo Kando mempunyai hulu balang bernama Salamek Panjang Gombak. Betul. Beliau terkenal dengan kesaktiannya, sehingga keamanan dan kewibawaan Bundo Kanduang terletak di tangan Pandekato. Iya, iya. Nah, istri Salamek Panjang Gombak bernama Kambang Bandowari, ya, bertugas sebagai kepala dayang istana. Iya kan begitu, Mak Datuk? Satu ambo memang begitu. Tarikan. Pada suatu hari, Bundo Kanduang taraga nak minum air kalapun nyua gading nan tumbuh di laman istana. Tapi tak surang pun pelayanan sanggup memanjat. Sebab kalau tu dijago oleh segala binatang babiso. Iya, iya. Namun dengan kesaktiannya, Mak, Salamek Panjang Gombak mampu menjalankan perintah ratu. Sehingga berhasil mengambil sebuah dan membawanya turun. Sampai di bawah dibalah menjadi dua. Sabalah diminum dek Bundo Kanduang. Anak sabalah lain diminum dek Kambang Bandowari. Iya, iya, iya. Nah, indak lama diantaranya, Mak. Bundo Kanduang pun hamil. Lalu melahirkan Dang Tuangku. Dan Kambang Bandowari hamil pulo. Baranak namanya Cinduamato. Cindomato, betul. Konon kabarnya, Mak. Dan Tuangku jo Cinduamato sarupo anak kambah. Sulit bagi orang untuk membedakan. Kalau mereka berjalan bayi riangan nanti muko itulah pasti dan tuangku kah. Kalau nanti belakang Cindomato. Hanya itulah tanda-tandanya dek orang banyak. Bah itu kisah di kabar Cindomato nana mau baca kok, Mak. Ndak salah, yo begitu. Begitu sebagian isi kabar Cindomato. Lantas, apa hubungan cerita tadi dengan tuduhan aib Bundo Kanduang? Masa Mak Datuk Perpatiah orang nan ar bijaksana ndak paham juga tu pakai Mama pasti tahu muka suinya. Barangkali terjemahannya macam itu kira-kira ya. Tu, Mak. Adapun yang dimaukan kalau penyua gading adalah sebanso kelapa hias. Nan palapah jo buahnya berwarna kunyang keemasan, rancak dan anggun. Kerambia langka ko tingginya jambu-jambuan kurang dari 2 meter. Iya. Itu tamsilan kepada batang tubuh Bundo Kanduang. Diure nago bagaluang di tandan naniang besarang di pucuk ulang jago. 3 bulan lamu memanjek 7 alai sarawabi barulah sampai ke Silaro. Nah, ladape buah nan dicito lalu dibalas catuak seorang. Ayahnya diminum masuk ke parui Bundo Kanduang, separuh ke parui si Kambang Bandowari. Iya. De untuang teka di Allah masing-masing pun hamil lalu melahirkan serupa anak kambah. Betul. Makonyo Cindomato judang tuangku orang sayah balain ibu anak dek Salamek Panjang Gombak. Iya betul. Sah bana. Sabana tape tafsiran nan Mama baca. Selanjutnya, Mak ya. Salamek Panjang Gombak itu adalah pendekar hadiah Raja Cino. Dari mana pula kemanakan dapat kabar serupa? Tentu dari makna namo nambah pakai gombak artinya kan rambut, Mak. Nah, jadi Salamek Panjang Gombak artinya si Salamek nan panjang abuak. Nah, ciri-ciri pandeka Cino tempo dulu adalah gagah dan berambut panjang. Cocok kan, Mak? Mungkin saja begitu. Dan anaknya jo istri sah Kambang Bandowari nan banamo Cindomato artinya nan bamato cando Cino sipit. Sedangkan anak nan di luar nikah hasil hubungan gelapnya jo Bundo Kanduang banamo Dang Tuangku. Stop. Tantang nangko itu bersimpang kemanakan. Ambo manulak tuduhan maksiat Bundo Kanduang. Mama membela orang bersalah. Bundo Kanduang tidak bersalah. Dari Mama Datuk dapat keterangan kalau Bundo Kanduang tidak bersalah. Sebagian orang berpendapat Bundo Kanduang di Salamek Panjang Gombak melakukan skandal berdasarkan penafsiran. Iya. Sebagian lain membantah dengan analisa. Betul. Dan ambo termasuk di antara nan menolak. Adalah sesuatu yang tak mungkin kalau Bundo Kanduang berselingkuh.
Ndak masuk di akal, mustahil. Analisa nama mak pakai? Adapun Bondo Kanduang bukanlah rajo absolut di Pagaruyuang. Di samping beliau ada rajo lain, yaitu rajo adat di Buo dan rajo ibadat di Sumpu Kudus. Itulah yang dikatakan rajo Tigo Selo Tritunggal Tigo Sapilin. Iya. Indak masuk di akal Bondo Kanduang kama lakukan maksiat nan disabalas woknya tagak pucu adat di kida ado alim ulama. Kerabat istana bukanlah orang-orang bodoh nan picayo saja dengan anak laya tak bapak nambah umpama nak bisa. Bapaknya pasti selamat panjang kok, Mbak. Tapi anak sah bukan anak haram. Bondo Kanduang jo selamat melakukan kawin di bawah tangan atau kawin siri istilah kini. Artinya dirasiokan berdasarkan satu pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan memelihara martabat Bondo Kanduang sebagai orang ningrat berdarah biru. Selama panjang gombak hanyalah pegawai keamanan istana nan tidak sederajat dengan Bondo Kanduang kaum bangsawan. Iya. Kalau perkawinan itu diumumkan apalagi diparalekkan menurut adik rajo-rajo berarti penghinaan terhadap kebesaran Pagaruyuang. Ratu harus kawin dengan rajo atau pangeran putra mahkota. Iya. Bukan dengan hulu balang seperti si Salamai panjang gombak itu. Kalau baik itu mangga mangko indak bajodoh jo orang dan sama-sama sederajat, Mak. Itulah masalahnya kemanakan. Akan memakcur itu kan riwayat suram kehidupan asmara Bondo Kanduang. Silakan, Mak. Ba abana mangko beliau memilih kawin Johansip Pagar Praja. Sedangkan awak presiden di Pagaruyuang. Cikolah. Sebagai seorang ratu cantik dan memerintah kerajaan terkenal di Sumatera, Bondo Kanduang banyak peminat. Para pangeran dan putra mahkota dari seantero Nusantara sampai Asia Tenggara ingin mempersunting sang ratu. Ado nang Sambato tertarik dengan penampilannya, ado juga dengan alasan politik dan ekonomi. Iya. Namun, sisi akolah nan malake sampai menjalang umur sampai puluh indak surang pun berhasil. Aduh saja halangannya. Ampia-ampia jadi putih. Atau orang namuah inyo anggan bundo nio orang mengheliang. Iya, iya. Konon pernah kapar bunga rajo Cino dan ingin meminang ke Pagaruyuang karam di Selat Malaka sebelum mudia batang hari nak tanah ke Batu Sangkar. Iya, iya. Maka resahlah kerabat istana cameh dalam penantian menunggu putra mahkota pengganti bundo. Tala biar rusuh lai orang nampunyo diri Maya, Mak ya. Pakai ndak? Talu larindu di labuhan kapan nalun singgah jo. Iya. Maka turunlah pitunjuk ke Bondo Kanduang meminta Salamai jadi junjungan. Iya, iya, iya. Antara picayo tak picayo dan bak menganyuh widilia angkul balang pun mangguak panjang. Iya, iya, iya. Kini Tuan Kadi di Padang Gantiang sibuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pernikahan. Saksinya menghudum di Sumania, Indomo di Seruaso dan Bandaro di Sungai Tarap. Tuan Gadang tagak menjago. Iyalah. Nah, perkawinan dan indak selevel ikolah na menjadi pertimbangan untuk merahasiakannya demi menjaga martabat Ratu Bondo Kanduang. Apa kira-kira? Lai paham kemenakan? Sangat paham sekali, Mak. Sangat laka paham bana. Dan cerita itu rekayasa versi Datuk Perpatiah. Sama saja bukan? Pendirian kemanakan pun hasil karangan orang tukang karang. Apa bedanya? Ambo juga orang dan berhak pula mengarang cara orang. Tapi logis dan masuk akal bukan? Taruhlah, Mak. Antah nan manan batua, kita kan sama tidak mencaliak kan? Ya. Tapi ambo tetap mempercayai hubungan gelap Bondo Kanduang jo pandeka hadiah Rajo Cino skandal nan memalukan. Umpama persangkaan itu betul-betul terjadi. Apa kemenakan satu menanggung malu? Tentu iyo, Mak. Mengarah malu? Kalau pemimpin mampu aib, rakyat tentu menanggung cilakonyo. Jadi kemenakan merasa menjadi rakyat Pagaruyuang? Yo, setidak-tidaknya sebagai keturunan. Apa Anda keturunan Bondo Kanduang? Apa kemenakan pewaris dinasti Pagaruyuang? Sebagai sesepuh adat Minang, Mak, apa Mak Datuk Perpatiah indak saketik pun merasu gata ulah dek miang Bondo Kanduang? Ndak, cuek aja. Kok cuek, Mak? Karena ambo bukan golongan ningrat keturunan raja-raja Pagaruyuang. Kita ndak seperasaan, Mak. Apapun dalihnya sebagai anak Minang, ambo tetap merasa risih dengan kuncingan orang lain. Jangan cengeng kemenakan. Untuk apa ikut-ikutan malu? Toh orang Sunda nak merasa malu dengan cerita Dewi Sumbi dan kawin jo anak kandungnya sendiri? Atau orang Nia hendak pernah risih dengan legenda nenek moyangnya dan konon berasal dari Wawau? Ya taruhlah apa yang diisukan kabar Cinomato itu memang terjadi. Ya itu urusannya perempuan nama-nama Bondo Kanduang. Dosa nak ditangguangnya seorang lah. Dan dalam Islam tidak pernah dikenal dosa warisan. Kok repot-repot?
Seharusnya datuk-datuk di Minangkabau menilai kritikan kami ko sebagai bentuk kepedulian kepada tanah leluhur, Mak. Bukan peduli Minang itu namanya, tapi Minang fobia. Minang fobia? Orang awak selalu saja membesar-besarkan sisi gelap Minangkabau. Di samping tidak pernah mempertahankan nilai positifnya sebagai suatu perbendaharaan budaya. Dan diperbincangkan tak lain dari kawin sasuku melawan Islam, matrilineal itu jahiliyah, warisan kekemanakan melawan hukum dan segudang keburukan Minang. Tapi anggan mengkajinya secara ilmiah. Apa memang demikian? Kalau benar apa solusinya? Nah, itu perlu dipertanyakan, Mak. Apa sekadar mencancang lawak tengah halek? Sangat-sangat kami sesalkan bana kalau generasi kalian kini masih saja mencuki-cuki masa lalu dan tak ada relevansinya untuk diperbincangkan. Masih banyak hal positif dan bermanfaat untuk didiskusikan. Berfikirlah positif dan tinggalkan suuzan. Mbak Datua. Iya. Ambo ingin melanjutkan perbincangan kita tadi. Oke, masih seputar masalah gosip perselingkuhan? Indah, nan lain pula. Soal itu kita lipek dulu. Masalah apa boleh? Masalah gender. Gender kok halo kok? Pelecehan hak perempuan dalam aturan adat Minangkabau. Taruh kan? Ambo sebagai mewakili generasi kami ingin menyampaikan protes bakih Mak Datuk Parpatiah untuk ditaruhkan kepada sekalian niniak mama di tanah Minangkau. Silakan. Apakah itu protes atau hujatan atau apapun namanya? Kok gugu anak kami pilih, kok cucu anak kami tampuang. InsyaAllah. Macam kau, Mak Datuk. Ya. Bahwa dari dulu sampai kini para pemangku adat telah melakukan namanya pelanggaran HAM, hak azazi manusia. Tarado kami wanita Minangkabau. Suatu waktu nanti kami akan mengadukan datuk-datuk ke pengadilan HAM internasional di Den Haag kecuali ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Apa mana kasusnya mangko kami kabakadukan sampai ke negeri Ulando tuh? Ko iyo salah ke ditimbang utang ke hibaya, indak bisa di pengadilan sumbar ko sadogna kan? Dilihat perkembangannya beko, Mak. Jadilah. Coba ketangahkan nak kami dengar. Mak Datua. Lah tabuwa takabe are dalam hukum adat Minangkabau bahasanya perempuan indak diberi hak untuk memimpin masyarakat. Kasadonyo adalah urusan laki-laki. Seolah-olah kami kok patuang banyau di negari kau. Tapi nak memimpin PKK, memimpin Aisyah Jemundokan Duang kan lain orang padusi. Muka si Ambo memimpin adat. Oh, ingin menjadi pemangku adat begitu. Apa itu pemangku adat atau pemangku nagari? Kami tidak pernah dibawa satu, Mak. Kecuali hanya memangku pajak. Manyo keadilan di tanah beradat kok, Mak. Manyo. Kami ingin perubahan. Kami ingin reformasi adat. Sehingga terwujud pemerataan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat. Onde pia. Pilih dari 50 nama buso-buso kalian sehinggalah melonjak anak baji mama kabakadukan ke polisi. Kan pituah adat sendiri nan mengatakan, Mak, bahwa boleh melawan mama jo kebenaran. Tolong dipertimbangkan kebenaran yang kami sampaikan kok. Persamaan hak. Indak tabaliak tuh kemenakan. Tabaliak ba'a, Mak. Seharusnya kami orang laki-laki yang menuntut persamaan hak sebab adatlah telanjur memanjaukan orang pedusi dan menzalimi kami laki-laki. Sado perbendaraan adat untuk perempuan. Tidak ada lain yang tersisa untuk laki-laki. Kecuali boleh payah menguruh meneruko, menukuak je menambah. Tapi tidak satu menikmati. Muka sweet, Mak Datuk? Kalian mendapat subsidi ekonomi dari sawah pusako. Kami makan kelapa. Diberi hak sosial dan perlindungan di rumah gadang. Dan jantan lalu ke surau. Padusi diistimewakan memilih jodoh sehingga suami tinggal di rumah istri. Akibatnya, jo anak kami rasa menompang je kemanakan tak bermiliak. Tak paso lari kerantau. Malah garis keturunan pun dihitung dari garis keibuan. Malah untuk kami. Sadonya itu hanya kepura-puraan, Mak.
Formalitas tinggal di simbol, kekuasaan tetap di tangan laki-laki, dan kami dijadikan pelengkap penderita. Jadi kalian ingin berkuasa dalam adat, ingin nak jadi datua? Kami sanggup, Mak. Kami sanggup. Perempuan banyak puluh nan cadek pandai, Mak, tapi nak pernah diberi kesempatan jadi nina mama. Aku abah itu banyak ya. Mak. Ganti-ganti gitu. Silahkan kaum ibu jadi datua, jadi pengulu. Kami menerima barasiah jadi anak kemenakan. Jabatan dumalang pacik lah, itu pun jadi imam kati bila maulana, kami mengamek-ngamek saja di anjuang peranginan. Bagati. Bukan cara itu, Mak Datua. Bato. Sama-sama memimpin. Ndak ada klasifikasi antara laki-laki jo padusi. Dan kalau paralu dirubah sistem batagak pangulu kepada pemilihan langsung oleh anggota kaum. Nah, itu kan lebih demokratis, Mak. Baru tercapai pemerataan hak di lingkungan birokrasi adat. Oke, Mama setuju. Dan kalau padusi diberi hak tinggal di rumah gadang di suaminya, izinkan pula kami membawa anak bini berikut jatah sama pusako untuk digarap. Itu ndak mungkin, Mak. Bahkan mungkin. Nan senjang sajo kita palurih, Mak. Kok nan lah baku, tatap bak semulo. Oh, itu nan kalau mak dek kurang tu nak lama dek kadang dia. Kami hanya menuntut hak pimpinan nan salamonangko didominasi de orang laki-laki. Agia kami peranan dalam ambil keputusan adat, Mak. Perempuan tidak pernah dilibatkan. Memang tidak terlibat secara langsung. Tapi Bunda Kandung kan diberi peran aktif di bidangnya. Bidang padapuran. Itu bentuk pembagian kerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada bidang keamanan oleh Paripaga, ada bidang pembandiangnya yang datang dari para malin, dan bidang perlengkapan dari muda-muda. Itu susunan menurut adai. Wanita zaman kini tidak hanya dihandalkan jadi tukang masak di dapur, Mak. Tapi juga tukang memasakan satu persoalan dalam masyarakat kaum jonagari. Hak itu memang tidak diberikan ke orang padusi. Karena apa? Karena keterbatasannya. Kekurangan mungkasi, Mak Datua. Boleh dikatakan begitu? Apa mana kekurangan kami nan di malah tak kelebihan laki-laki itu? Mengucap lah kau piaan apa baco. Ambo serius, Mak Datua. Mesti diakui bahwa ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan kodrat itulah dibedakan pula hak dan kewajibannya. Sikolah tak penyakitnya, Mak. Kami ingin perbedaan itu ditiadakan. Itu namanya melawan kodrat. Kodrat itu sunatullah nalah itu dari sononya. Itu alasan klasik orang laki-laki dalam mempertahankan hegemoninya menguasai kaum perempuan. Kodrat, wanita lemah, lain-lain. Padahal jo tanago kami memang lemah, Mak. Tapi jo utak boleh batan dia. Dalam hal-hal tertentu mungkin, tapi tidak secara umum. Tolong buktikan. Kita sama-sama diberi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan laki-laki di fikiran dan keistimewaan padusi di perasaan. Dua faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam waktu tertentu. Di situ kendali fikir dan pemain, bukan pertimbangan rasa dan kemuko. Terlalu teoritis, Mak. Suku atau tidak suku, itulah keadaannya. Mak Datuk akui kalau wanita bisa mengaku keraja laki-laki. Ambo akui. Bahwa orang padusi pandai pula main bola, main boksen atau bersilek. Itu realita. Nah, tapi mesti dicatat. Kalau kejuaraan olahraga dan kemanakan baca tadi terbatas di kalangan khusus wanita. Laki-laki tidak diadu ke padusi doh. Di samping ada Thomas Cup, ada pula Aber Cup di bulu tangkis. Tentara, ada perempuan, Mak. Batua, penempatan mereka tidak diberikan di tempur. Kini banyak poluan, Mak. Tugasnya di bagian susila, bukan menangkap maliang. Bisa jadi presiden. Payah. Nah, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris. Aryo, Presiden Filipina. Benazir Bhutto dari Pakistan adalah negarawan yang sukses. Cik bana. Laki-laki pun tak jadi sadonya, Mak. Sebagai perbandingan, coba kemanakan caliak daftar Presiden Amerika, negara yang paling tagih yang menyuarakan emansipasi, demokrasi, HAM segala macam itu. Bahwa dari sampai presidennya tidak surang pun dari wanita, ya kan? Tapi kepatangku Hillary lain mencalonkan diri, Mak. Badek kalah yo Obama orang hitam. Biasa, itu kan persaingan. Nah itu dia. Kita usah terpaut mencari kasus per kasus, tapi memandang secara umum. Muka si Mak Datua
biarlah salamonyo orang padusi dimarjinakan gitu, indak dipandang sebelah mata. Tadi Mama katakan bahwa hak dan kewajiban tetap diberikan kepada kaum perempuan, cuman berbeda versi dan porsi berdasarkan kodrat. Betul. Tolong dengar contoh ringan Mama berikan lah. Laki-laki di padusi sama terlibat mencari nafkah. Iya. Kalau suami membaca, istri bersiang. Ayah mengabuang batang, biaya menyisir rantiang. Iya. Om mengangkat barang, tante duduk di laci. Iya. Ya, keduanya sama berhak dalam usaha, namun balain kakok surang-surang. Iya. Nan barek porsi laki-laki, nan ringan untuk padusi.